Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 9 mata kuliah Bioteknologi Pertanian akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai review jurnal yang berjudul Embryogenesis Somatik dan Regenerasi Tanaman Paprika atau Capsicum bacanthum L. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Adapun anggota dari kelompok 9, yang pertama ada saya sendiri yaitu Puji Astuti Nengseh, yang kedua ada Fabi Lauda, yang ketiga ada Amnur Hijriani, yang keempat ada Ahmad Chandra Mulya, dan yang terakhir ada Nadia. Mungkin langsung saja kita memasuki pembahasan pertama yaitu mengenai pendahuluan yang akan disampaikan oleh saudara Ahmad Chandra Mulya. Dipersilakan. Perkenalkan, saya Ahmad Chandra Mulia. Di sini saya akan menyampaikan presentasi bagian pendahuluan. Genus Capsicum terdiri dari 30 spesies. Di antaranya hanya 5 spesies, yaitu Capsicum annum L, Capsicum frutescens Mill, Capsicum bacatum L, Capsicum chinense Jack, Capsicum pubescens Ruiz, dan Favon yang telah diidentifikasi. Capsicum bacatum L adalah jenis tabai yang dibudidayakan yang tumbuh terutama di Amerika Tengah dan Selatan, yang telah dipelajari oleh beberapa kelompok karena kemampuan regenerasinya secara in vitro. Regenerasi tanaman yang berhasil telah dilaporkan pada Capsicum bacatum dari explant yang berbeda, seperti cotyledon, hipokotil, daun, dan explant, ujung pucuk, dan dari kalus yang berasal dari explant cotyledon dan hipokotil atau setengah explant biji melalui induksi tunas ganda. Baik, perkenalkan nama saya Fabi Lauda. Di sini saya akan membacakan bahan dan metode yang kelima. Jadi, bahan dan metode ini ada konversi menjadi tanaman muda, yang dimana embrio tahap kotiledon dipisahkan dan dipindahkan ke media MS yang dilengkapi asam absisat atau ABA, 0,1, 0,5, 1,0 dan 2,0 mg per liter. Asam gibrelat 0,1, 0,5, 1,0 dan 2,0 mg per liter. Kemudian ada KN 0,1, 0,5, 1,0 dan 2,0 ml dan BA 0,1, 0,5, 1,0 dan 2,0 mg per liter. Secara individual untuk diubah menjadi tanaman muda atau perkecambahan. Kemudian ada aklimatisasi dan pemindahan bibit ke tanah. Anakan embrio berukuran kurang dari 5 cm dikeluarkan dari media agar dan dipindahkan ke media cair selama 8-10 hari. Kemudian selanjutnya dipindahkan ke campuran tanah yang di autoklav atau mengandung pasir kasar, tanah, pupuk kandang 1:2:1 dan ditutup dengan kantong plastik. Kemudian ada prosedur sitologi, di mana penghitungan kromosom dilakukan pada tanaman yang dipilih secara acak yang diregenerasi dari embrio stomatik. Ujung akar dari 5 tanaman diberi perlakuan awal dengan 0,0002 m 8 hidroksiquinolin pada suhu 18-20 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian difiksasi dalam etanol atau asam asetat glasial 3:1. Kemudian di sini ada analisis data. Minimal 20 explant dikulturkan untuk setiap perlakuan. Semua percobaan diulang 3 kali dan simpangan baku. Terima kasih. Saya Nadia melanjutkan bahan dan metode. Bahan tanaman Capsicum bacatum P1260434 diperoleh dari Regional Plant Introduction Station Amerika Serikat melalui National Bureau of Plant Genetic Research (NBPJR) New Delhi. Media dan kondisi kultur, media basal MS yang ditambah indol 3 asetik asid, asam naphthalena asetat, asam 4 amino, 3,5,6 trikloropicolinat, asam 2,4-dikloropenoksi asetat dan asam 2,4,5-triklorofenoksi asetat 0,5-5,0 mg. Induksi embriosomatik, media basal MS dilengkapi berbagai konsentrasi dan kombinasi 2,4 D dan kinetin digunakan untuk induksi embriogenesis somatik pada explant cotyledon umur 3 minggu dan daun umur 6 minggu. Pematangan embrio
terhadap torpedo dengan panjang 3-5 mm dipisahkan dari X-plane dan dipindahkan ke media. Kenalin, aku Amnur Hijriani. Di sini aku akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama, tentang pembahasan induksi embrio somatik. Kombinasi hormon pertumbuhan 2,4D dan kinetin terbukti optimal dalam memicu pembentukan kalus dan perkembangan embrio somatik. Konsentrasi sukrosa juga berpengaruh signifikan terhadap proses ini dengan konsentrasi 3%, memberikan hasil terbaik. Peningkatan konsentrasi sukrosa di atas 3% justru menghambat perkembangan embrio dan memicu pembentukan kalus yang berlebihan. Untuk pengaruh konsentrasi sukrosa terhadap embriogenesis somatik, tahapan perkembangan embrio somatik dimulai dari struktur bulat kecil, lalu berbentuk hati, dan akhirnya mencapai tahap torpedo. Namun, banyak embrio mengalami malformasi pada tahap transisi dari globular ke polar sehingga gagal berkembang menjadi tanaman normal. Untuk pematangan embrio perkecambahan dan konversi menjadi tanaman muda, sitokinin khususnya BA terbukti sangat efektif dalam mendukung pematangan dan konversi embrio menjadi tanaman muda. Hormon ini berperan penting dalam mengatasi efek negatif auksin yang menghambat perkembangan meristem. Dan untuk selanjutnya, pengerasan dan aklimatasi tanaman muda. Bibit yang dihasilkan melalui embriogenesis somatik terbukti diploid dan genetiknya stabil. Setelah diaklimatisasi, tanaman berhasil ditanam di lapangan dengan tingkat kelangsungan hidup yang tinggi. Tanaman-tanaman hasil regenerasi ini menunjukkan fermentasi normal dan berproduksi secara baik. Terima kasih. Selanjutnya kesimpulan yang dapat diambil pada jurnal tersebut yaitu tanaman yang diregenerasi secara morfologis memiliki hasil normal, subur, dan mampu menghasilkan benih yang layak. Regenerasi tanaman melalui embriogenesis somatik dicapai pada cotyledon dan X-plant daun Capsicum bacanthum ketika dikultur pada media MS yang dilengkapi dengan berbagai konsentrasi asam 2,4 diklorofenoksiasetat, 2,4D, 0,5 sampai 5,0 mg dalam kombinasi dengan kinetin Kn 0,5 mg dan sukrosa 3%. Persentase maksimum 5,5%, perkecambahan embrio somatik dan pembentukan planlet ditemukan pada 1,0 mg BA. Akhirnya sekitar 68% planlet berhasil tumbuh dalam kondisi lapang. Sekian dari kelompok 9. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk link jurnal dapat diakses pada link yang tertera pada layar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.